datang di Zoom Channel. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu guys. Zoom Channel ini adalah konten kreator video mengenai pembahasan tentang desain, settingan kamera, angle kamera, dan cara mengedit video melalui aplikasi baik KineMaster ataupun Adobe Premiere. Oke, sebelumnya untuk pertama kali di sini gue perkenalkan admin, ingin memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu tata cara mengenai desain atau belajar Photoshop dari awal sampai hingga mahir. Di sini gue udah standby menggunakan Photoshop. Sebenarnya gue menggunakan laptop ataupun PC juga bisa. Bukan berarti yang di handphone baik Android ataupun iOS tidak bisa, di situ juga bisa, tetapi lebih memungkinkan untuk ngedit atau membuat desain itu lebih enak di laptop atau di PC kalau menurut gue, soalnya lebih leluasa dan banyak fitur-fiturnya juga gitu. Untuk kalian yang belum bisa ataupun mau belajar, channel ini tepat banget buat kalian. Ikutin terus aja tata caranya dari gue nanti dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan atau request yang kalian ingin tahu, kalian bisa isi komentar nanti di bawah. Oke, untuk yang pertama kali dulu ya, kenapa sih menggunakannya itu harus Photoshop? Ya karena emang dari dulu ini Photoshop ini emang terkenal banget untuk buat desain ya kan. Karena memang khusus untuk desain ini perusahaan dari Adobe Photoshop sendiri, gue memakai Photoshop CS lama, CS2 ya kan, tapi ini gue menggunakan original masternya. Di sini gue ada serial numbernya, tapi kasetnya lupa gue taruh di mana, hilang mungkin. Sebenarnya bisa juga nggak harus original ya kan, bisa kalian download di APK di Google atau di mana. Itu perbedaannya itu sebenarnya cuman di segi pemakaiannya doang. Segi pemakaiannya nanti kalian beda sama yang original yang gue punya ini, mungkin sedikit agak nge-lag atau patah-patah ya karena AFK ya guys. Kalau misalkan original sendiri itu, seingat gue itu terakhir gue beli itu satu filenya aja itu sekitar 3.500.000. Itu juga tahun 2000 2008 2009 kalau nggak salah. Nah kalau sekarang gue kurang tahu udah berapa ya kan. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Buat kalian yang ingin belajar, di sini tahap awal pembelajaran gue pengen ngasih tahu dulu tools atau kegunaan dari Photoshop, yaitu ada di sebelah kiri atas ya kan. Kalian bisa lihat ini arah kursor laptop gue. Di situ ada kegunaannya, banyak tombol ya kan, maksudnya tools gitu, kegunaan dari Photoshop sendiri. Dan ini sebanyak ini nggak semuanya digunain sih, maksudnya itu ada beberapa yang digunain, ada yang nggak juga ya kan. Perkenalkan dulu di sini, yang ini move tool. Move tool itu kegunaannya untuk menggeser suatu bidang atau mengcopy double kalau misalkan kalian mencet Ctrl Alt. Itu yang pertama. Mungkin kalau teori kalian nanti kurang begitu paham ya, mungkin nanti pas praktek aja kali ya gue jelasin secara signifikan. Terus ini yang kedua, elliptical marquee tool, atau di key nanti bisa kalian ketik huruf M. Itu kegunaannya itu dia untuk membuat suatu sketch atau bidang ya kan, untuk kalian cover atau copy. Di sini Magic One Tools. Di key kalian bisa ketik huruf W. Itu kegunaannya itu untuk mengekspor atau mengedit sebuah gambar, dan nanti kalian ini paling digunakan atau paling sering digunakan di Photoshop ini ya kan. Dan ini selanjutnya itu Polygonal Lasso Tool atau L di key kalian. Emang namanya sih sedikit agak aneh ya, mungkin kalau jelasin satu persatu mungkin kalian pusing ya kan. Lebih baik langsung teori atau langsung praktik juga bisa ya kan. Dan ini juga crop, mungkin kalian udah nggak asing sama kegunaan tools ini. Slit tools ya kan, terus patch tool, brush ya kan, close stems tool,
Story Brush Tool, Eras, Fine Bucket Tools, Blur Tools, Dutch Tools, Pen Selection Tools, dan ini Horizontal Tips Tool untuk membuat teks, ya kan, teks atau tulisan, Pen Tools, Custom Shape Tools. Sebenarnya banyak, masih ada kegunaan-kegunaan yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya ataupun lebih pastinya dari kegunaan-kegunaan tools yang tadi gua gunain, mungkin kita langsung praktek aja ya kali ya. Untuk praktek buat para pemula sih, dulu lagi awal gua terjun ke dunia desain ini, gua belajar yang simple-simple dulu aja ya kan, maksudnya yang mudah dimengerti. Gimana caranya ini nanti dengan berjalannya waktu juga mungkin kalian akan bisa. Oke, gue langsung ambil objeknya aja di sini ya kan. Gue langsung ambil objek. Mungkin dari kalian ada yang mau request, nanti bisa isi komentar aja di bawah, dan mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan, semuanya pokoknya kalian tinggal isi komentar di bawah. Nanti insya Allah gue bakalan bales request dari kalian. Oke, di sini gue langsung ambil objek aja, mungkin anak kecil ini ya kan. Di sini gue sebenarnya kalau di channel-channel lain ya mungkin pembelajarannya istilahnya singkat, tapi menurut versinya dia itu orang lain bakalan ngerti. Sebenarnya belajar desain atau belajar Photoshop itu, apalagi di PC atau di komputer, itu sebenarnya ya kalau menurut gue pribadi sih awalan pasti susah sih, sulit maksudnya, karena di sini tuh harus butuh ketepatan gitu, terus butuh kegunaannya ini untuk apa, jadi fungsional juga. Berbeda kalau misalkan kalian mengeditnya melalui handphone. Mungkin kalau melalui handphone itu kalian cuman dihadapkan dengan kayak crop ya, kayak magic ya, kayak brush ya, kayak mungkin teks ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian emang nggak punya laptop atau PC, ya paling nggak gua kasih tahu ini, nanti kalian kalau udah punya, kalian bisa buka channel gua lagi ya kan untuk belajar lebih lanjutnya. Oke, mungkin tahap yang pertama kali yang ingin gue kasih tahu ke kalian itu cara membuat background ini bersih kali ya. Mungkin istilahnya itu yang paling simple sih kalau menurut gue. Kenapa paling simple? Karena emang ya udah nggak ada banyak kegunaannya lagi gitu. Misalnya ini backgroundnya kan putih nih, putih polos. Gue pengen ngerubah itu jadi mungkin sekitar abu-abu ya warnanya ya kan, nggak putih polos kayak gini ya kan. Itu bisa. Caranya yang pertama itu kalian klik ini Magic Wand Tools ya kan, udah kalian klik. Nah, kalian di sini bisa copy layer. Copy layer itu kegunaannya buat apa sih bang, misalnya? Copy layer itu kegunaannya jadi kalau misalkan kalian udah selesai ngedit, kalian itu bisa nge-save hasil editan kalian baik di JPEG ataupun di PSD. PSD itu kalau misalkan kegunaannya itu sewaktu-waktu kalian mau rubah lagi, kan kalau JPEG itu filenya udah di file flatten ya. Flatten itu maksudnya udah file mati, udah file jadi. Kalau misalkan PSD itu kalian masih bisa edit ya kan. Oke deh, itu mungkin nanti ya pelan-pelan gue kasih tahu ya kan. Yang penting kalian ikutin dulu tutorial dari gue. Di sini kalian copy layer, klik Ctrl J. Oke, udah ada tampilannya di bawah kanan, di layar kalian ya kan. Layarnya udah ada dua, layar satu dan background. Kalian lihat, ikutin kursor dari PC gue. Oke, udah selesai seperti ini. Kalian langsung klik di backgroundnya. Oke, kalian klik di backgroundnya. Nah, dia udah timbul seperti ini. Oke, gue zoom biar kalian bisa ngeliat. Nah, seperti kayak garis-garis gini ya kan, garis-garis di sekitarnya tuh, di sekitar objek badannya ya kan tuh. Kenapa sih pas kita klik di objek badannya tapi si fotonya justru nggak kena? Kenapa cuman background aja? Iya, kegunaannya dari magic ini itu ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengubah background atau memindahkan objek foto tersebut
ke suatu bidang atau ke bidang lainnya, itu kegunaannya ini, dan bisa kalian tinggal copy paste aja di objeknya itu. Udah seperti ini, kalian tekan tombol Ctrl Alt D. Nah ini lagi nih kegunaannya, Ctrl Alt D, jangan sampai lupa. Ini feature radius. Feature radius itu jadi kalau kegunaan itu, kalau misalkan kalian klik OK, di sini kan gue biasa ngisi 2, ya kan, 2 ataupun 1 lah maksimal. Itu kegunaannya buat memperhalus di bidang-bidang objeknya itu, ya kan. Mungkin kalian bingung, aduh di mana sih bang, gue nggak ngerti, ya kan. Nah gue lebih jelasin lagi, seperti di sini nih, ya kan. Kalau kalian zoom ya, kalau istilah kata ngeditnya itu bener-bener perfect, bener-bener istilahnya mau bagus banget, ya kan, nggak kaku, nggak berantakan di sekitar objeknya. Yaitu kegunaannya dari si Ctrl Alt D dari filter radius itu. Oke, kalian klik, ya kan. Nah selepas itu, ini belum selesai karena backgroundnya masih putih. Oke, dan ini caranya biar backgroundnya abu-abu begini. Kalian lihat lagi di toolsnya, nah di tanda panah di laptop gue, ya kan, hitam putih, ya kan. Ini maksudnya dari gambar dari istilahnya hitam putih itu dari tools dari Photoshop sendiri. Kalian klik aja di tengah-tengahnya. Ini kan bukan warna abu-abu nih. Kalian klik di tengah-tengahnya, set foreground color, kalian klik. Nah timbul tampilan seperti ini. Oke, timbul tampilan seperti ini karena kalian ingin mencari backgroundnya abu-abu. Kalian klik aja di tengah-tengah objeknya, bulat seperti ini. Oke, ya kan, abu-abu, ya ini dia nih, mungkin ini kali ya. Oke, udah lepas seperti ini. Ini mah nggak ngaruh ya, tombol-tombol ini kalian nggak usah rubah-rubah, udah biarkan seperti ini aja. Maksudnya nggak, istilahnya nggak ada ngefeknya kalau menurut gue selama pengalaman gue. Kalian klik OK, ya kan. Nah yang tadinya hitam berubah jadi abu-abu, ya kan. Yang tadinya warnanya hitam putih jadi abu-abu putih. Nah selepas itu kalian balik si warna abu-abunya yang tadinya di atas jadi di bawah, dan putih yang tadinya di bawah jadi di atas. Gimana sih bang caranya biar balik itu? Nah gampang, kalian tinggal klik aja nih tombol garis ini nih yang di atas sekitar tengah-tengah warnanya, kalian klik begini. Nah ya kan, kalian lihat kursor panah gue di PC, ya kan, yang tadinya abu-abunya di atas jadi di bawah. Kalian klik abu-abunya di bawah. Selepas itu sudah selesai seperti itu, kalian delete, ketik del, ya kan. Oke, selepas ini kalian del. Nah oke, jadi kan, nah ini before, ini after, before after. Oke, before after, sip. Nah untuk menghilangkan garis-garis ininya lagi, yang tadi magicnya ini, kalian tekan lagi Ctrl D, dia udah selesai. Segampang itu kan, sesimpel itu. Oke, nggak apa-apa buat kalian yang baru belajar, ingin memperdalam ilmu desain kalian, gue dukung banget, ya kan. Karena sejujurnya juga gue dulu desain ataupun Photoshop belum bisa banget, maksudnya ya paling kagak kalian. Oke ya, untuk kalian yang baru bisa Photoshop atau baru mau, kalian jangan berkecil hati, ya kan. Karena sebelumnya juga gue dulu nggak bisa apa-apa, gue juga desain Photoshop, ya kan. Itu gue otodidak, belajar dari keingin tahuan gue sendiri, ya kan. Karena ingin gue tahu, ya alhamdulillah sampai sekarang gue menguasai desain ini, ya kan. Pada intinya kalian ingin tahu, ingin belajar, itu aja sih, ya kan. Buat kalian yang suka sama video ini, gue saranin untuk buat share ke teman-teman kalian, untuk kita saling belajar, saling sharing ilmu. Dan buat kalian yang istilahnya udah bisa desain atau Photoshop dan kalian mau komentar atau ada cara pembelajaran gue yang salah, bisa, nggak apa-apa, gue terima kritik dan saran dari kalian. Dan
buat kalian yang belum subscribe, gue minta untuk subscribe karena channel ini sangat berguna banget, bermanfaat buat kalian yang ingin belajar. Kita sama-sama, gue sama-sama juga sebagai kreator ataupun admin ingin memberi ilmu gue yang gue bisa kepada kalian semua, ya kan? Oke, gue rasa cukup sampai di situ aja video pembelajaran buat pemula hari ini, ya kan? Untuk video nanti kelanjutannya, gue juga bakalan akan buat video-video terus tentang desain, terutama sampai benar-benar kalian mahir, jago, ya kan? Tidak nutup kemungkinan kalian bisa jadi desainer suatu saat nanti, oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.